Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu pengerjaan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional (PSN). Salah satunya berada di Kecamatan Biru-Biru di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Bendungan Lausimeme. Dan rekan-rekan Balai Wilayah Sungai di Medan ini sedang ada di calon lokasi Bendungan Lausimeme. Kita lihat hutannya masih sangat perawan sekali, masih bagus sekali. Ya. Ini nanti pembangunannya akan dimulai pada tahun 2018. Mudah-mudahan nanti bisa selesai setelah 4 tahun, gitu, 2021 bisa diimponding. Ini di Sungai Percut, ya, di hulu Sungai Percut yang mengalir ke Kota Medan, yang biasa membuat banjir juga Kota Medan, sehingga pembangunan Bendungan Lausimeme ini bisa untuk mengendalikan banjir Kota Medan. Tingginya rencananya 74 meter dari dasar sungai dengan kapasitas kurang lebih 22 juta meter kubik. Bendungan yang mempunyai kapasitas 28 juta meter kubik dan tinggi 77 meter ini berpotensi memberikan manfaat penyediaan air baku kepada PDAM Tirtanadi sebesar 3.000 liter per detik. Selain itu, Bendungan Lausimeme nantinya juga memberi manfaat bagi konservasi air. Potensi air akan dikelola dengan cara ditampung di waduk sehingga dapat dialirkan ke hilir pada saat musim kering. Kemudian air dari Bendungan Lausimeme menjadi sumber irigasi lahan pertanian Bandar Sidoras seluas 3.082 hektar dan daerah irigasi Lantasan 185 hektar. Dan yang tak kalah penting, akan menjadi salah satu pengendali banjir bagi Kota Medan dan Deli Serdang. Infrastruktur yang ada di hulu ini dapat menahan dan mengatur debit air ke Sungai Deli dan Sungai Percut yang melintasi kedua daerah itu. Salah satu fungsinya lagi adalah berpotensi menjadi pembangkit tenaga listrik dengan menghasilkan daya mencapai 2,8 MW. Dasar pembangunan Bendungan Lausimeme adalah studi pengembangan wilayah Sungai Belawan Luar Padang yang dilakukan bersama pemerintah Jepang melalui JICA atau Japan International Cooperation Agency pada tahun 1992, yang mana memberikan arahan bahwa untuk mengurangi banjir dan menambah ketersediaan air baku di Kota Medan perlu dibangun bendungan di hulu Sungai Percut. Tujuan dari pembangunan Bendungan Lausimeme adalah yang pertama untuk pengendalian banjir Kota Medan dengan kala ulang 40 tahun. Yang kedua adalah tersedianya suplai air baku untuk Kota Medan sebesar 3.000 liter per detik. Yang ketiga adalah untuk penyediaan listrik sebesar 2,9 MW, 4 untuk pariwisata, dan perikanan darat serta untuk konservasi sumber daya air. Proyek pembangunan bendungan mendapat pagu anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah. Pelaksanaan pekerjaan ditenggatkan selama 52 bulan sejak 4 Januari 2018, ditargetkan rampung pada 2022. Proyek infrastruktur ini juga secara langsung mendorong peningkatan prasarana jalan, jembatan, serta bangunan lainnya. Setelah selesai, kawasan ini dapat dijadikan objek wisata. Sementara aliran airnya dapat dimanfaatkan masyarakat di hilir untuk mendukung usaha perikanan darat. Pelaksanaan proyek dibagi menjadi 2 paket pekerjaan. Pertama, paket mengerjakan bangunan utama dan jalan masuk. Sementara paket kedua meliputi penggalian terowongan dan spillway. Proyek pembangunan Bendungan Lausimeme terus berlangsung. Diharapkan proyek ini dapat rampung sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
kalau ke sekolah muternya jauh banget. Pengennya sih dibuat jembatan, biar lebih dekat sekolahnya. Jakarta semakin banyak pembangunan, tapi sayang jalanan jadi macet. Kapan kelarnya? Udah mulai musim hujan, jalan pada berlubang. Kapan dibenerinnya? Tuh, warga jalannya sudah banyak yang hilang. Daripada yang rusak nih, harusnya diperbaiki dong nih untuk sepeda kan supaya aman kita nih. Kapan dibenerinnya? Setiap hari selalu saja ada saran atau pengaduan terkait infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga mengelola pengaduan kita? Yuk kita pahami bagaimana saran atau pengaduan masyarakat dikelola oleh unit pengaduan Bina Marga. Kamu bisa menyampaikan saran dan pengaduan kamu melalui email pipbinamarga@pu.go.id atau bisa juga melalui kanal pengaduan di website www.binamarga.pu.go.id. Kamu buka beranda pada website Bina Marga, lalu kamu akan menemukan menu saran dan pengaduan pada bagian kanan atas halaman tersebut. Terus tinggal klik deh. Kamu harus mendaftar terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa melakukan login. Setelah mendapatkan konfirmasi melalui email, silahkan login. Kemudian kamu akan diarahkan untuk mengisi biodata. Selanjutnya, tinggal ketik saran dan pengaduan kamu. Ingat ya, sertakan titik lokasi yang spesifik terkait jalan atau jembatan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh Bina Marga. Kamu juga bisa datang langsung ke ruang pelayanan informasi publik Bina Marga di gedung Direktorat Jenderal Bina Marga. Ada beberapa prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat. Di sini, kamu akan diarahkan oleh petugas pelayanan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Jika pengadu adalah instansi, maka wajib melampirkan berkas-berkas khusus sesuai yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Sementara untuk pengadu berbadan hukum, wajib menyertakan lembar pertama dan terakhir anggaran dasar yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Petugas pelayanan akan memverifikasi berkas-berkas pengadu untuk ditindaklanjuti. Buat kamu yang berada di daerah, tenang aja, Ditjen Bina Marga didukung oleh 22 balai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Setelah itu, aduan kamu akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi, jangan khawatir, Ditjen Bina Marga pasti akan menindaklanjuti pengaduan kamu. Karena saran dan pengaduan kamu sangat berarti bagi Bina Marga, agar kinerja kami menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk follow media sosial Bina Marga untuk mendapatkan informasi paling update seputar jalan nasional, jalan tol, dan jembatan nasional. Yuk sama-sama berkontribusi untuk membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Siapa tak kenal dengan kota yang satu ini? Kota yang masyhur dengan camilan tahu. Kota Sumedang kini memiliki objek wisata baru, yakni Bendungan Jati Gede yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Bendungan Jati Gede sudah direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Namun pembangunannya baru dimulai pada 2008 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bendungan Jati Gede membendung aliran sungai Cimanuk di wilayah Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Daya tampungnya sebesar 979,5 juta meter kubik air.
Air yang terkumpul digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi pertanian di wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon, Jawa Barat. Bendungan setinggi 110 meter dan panjang mencapai 1.715 meter ini dikendalikan 4 gerbang radial, memiliki kapasitas debit 4.468 meter kubik per detik. Kapasitas ini membuat Bendungan Jati Gede menjadi yang terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur. Layaknya bendungan pada umumnya, fungsi utama Bendungan Jati Gede adalah sebagai sarana irigasi. Salah satunya di daerah irigasi di rentang Kabupaten Indramayu seluas kurang lebih 90.000 hektar. Kemampuannya menyediakan air baku mencapai 3.500 liter per detik. Untuk mendukung kemudahan akses, beberapa fasilitas pendukung diperbaiki, seperti beberapa jalan menuju bendungan. Kawasan Jati Gede juga dipercantik, dan masyarakat turut dilibatkan dalam setiap proses pembangunan menuju kawasan ekonomi khusus KEK Jati Gede. Kawasan ekonomi khusus melalui Bendungan Jati Gede adalah salah satunya bentuk ikhtiar dalam pembangunan ekonomi daerah, pembangunan yang merata, dan peningkatan daya saing bangsa. Bendungan ini juga memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 110 MW. Pengerjaan PLTA sudah menembus 70% dengan berhasilnya penggalian saluran air di Headrest Tunnel sepanjang kurang lebih 2.200 meter. Headrest Tunnel berfungsi sebagai terowongan penghubung penampung air dengan power station pembangkit listrik. Lewat terowongan ini, air tampungan Waduk Jati Gede mengalir menuju penstock dan seterusnya memutar turbin pembangkit listrik. Pada kegiatan ini, perusahaan listrik negara PLN juga menyerahkan bantuan CSR sebesar Rp358 juta untuk membangun fasilitas air bersih, embung, perbaikan irigasi, serta fasilitas pendidikan warga seputaran Waduk Jati Gede di Sumedang. Dan sertifikasi izin pelaksanaan konstruksi pada tanggal 14 Februari 2012. Pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah maupun kontraktor pelaksana di lapangan adalah masalah pembebasan lahan. Begitu pula bendungan yang dibangun di atas lahan seluas 155 hektar ini. Masih ada sekitar 33 hektar terkendala masalah pembebasan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera. Selamat datang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusjatan. Kampus utama Pusjatan terletak di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 264 Bandung. Secara organisasi, Pusjatan merupakan salah satu dari 4 puslitbang yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kampus ini, Pusjatan didukung oleh 4 bidang dan bagian, yaitu bidang program dan evaluasi, bidang sumber daya kelitbangan, bidang standarisasi dan kerjasama, serta bagian keuangan dan umum. Pusjatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang tepat guna untuk meningkatkan pelayanan iptek dan memecahkan permasalahan di bidang jalan dan jembatan. Di lokasi yang sama, Pusjatan didukung oleh 4 balai litbang.
Balai Litbang Perkerasan Jalan ditujukan untuk dapat mempersiapkan teknologi perkerasan jalan yang lebih efisien dan berdaya tahan tinggi. Dalam kegiatannya mengupayakan aplikasinya dengan memaksimalkan material lokal, sehingga memungkinkan teknologi perkerasan tersebut dapat dibangun dan mudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan bertugas mengembangkan teknologi jembatan dan struktur sehingga memungkinkan konektivitas antar wilayah, antar pulau yang lebih efisien dan dapat mendorong daya saing. Salah satu tujuan Balai Penelitian dan Pengembangan Struktur Jembatan adalah menerapkan nasionalisasi teknologi dan material sehingga dapat terciptanya produksi jembatan di Indonesia dengan durabilitas yang tinggi. Balai Penelitian dan Pengembangan Geoteknik Jalan bertugas untuk mendukung persiapan teknologi jalan terkait dengan teknologi penanganan tanah dan pondasi, penanganan tanah bermasalah, dan manajemen bencana, sehingga dalam aplikasinya dapat mengupayakan solusi teknologi penanganan tanah, pondasi, dan lereng yang cost efektif. Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Teknik Lalu Lintas bertugas untuk mempersiapkan serta mendukung pengembangan teknologi jalan dan jembatan terkait dengan pengembangan metode teknologinya serta standar-standar yang digunakan untuk mengumpulkan data lalu lintas baik pada saat perencanaan konstruksi maupun saat operasional jalan dan jembatan. Untuk pelayanan uji laboratorium meliputi uji laboratorium sistem dan teknik lalu lintas, laboratorium struktur jembatan, laboratorium perkerasan jalan, dan laboratorium geoteknik jalan. Pusjatan siap menjadi mitra dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan Badan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0,
BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, I-Pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Waduh, Pak, dulu Pak, nggak ada bendungan Sindangola, Pak, susah banget airnya, Pak. Tapi alhamdulillah setelah nanane bendungan, Pak, bendungan Sindangola itu Provinsi Banten, alhamdulillah barokah, Pak. Airnya pada turun semua di Mungpangatan warga-warga kita Kampung Saringgara supaya bisa mengolah, artinya tanaman apapun, Pak, tanaman segala-gala, bonteng, terong, ya apa adanya, Pak, ya, alhamdulillah. Begitulah gambaran betapa pentingnya air dalam kehidupan di muka bumi. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukannya. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di dunia. Pada manusia, air juga difungsikan sebagai keperluan industri, pertanian, transportasi, dan lain sebagainya. Untuk itu dibangunlah infrastruktur berupa bendungan Sindanghela, berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Bendungan Sindanghela merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN yang pembangunannya dimulai sejak November 2015 dengan nilai investasi 427 miliar rupiah. Bendungan Sindanghela ini diinisiasi pertama sekali oleh pemerintah Kabupaten Serang, yaitu pada tahun 2005 melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang melaksanakan studi kelayakan bendungan gelam. Jadi dulu nama bendungan ini adalah Bendungan Gelam, dan baru pada tahun 2008 BPWS Cidanau Ciujung Cidurian menyempurnakan dengan detail desain bendungan Sindanghela. Perubahan nama bendungan tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa lokasi tapak bendungan Sindanghela ini berada di Desa Sindanghela, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, setelah mendapatkan sertifikat persetujuan desain dan sertifikasi izin pelaksanaan konstruksi pada tanggal 14 Februari 2012. Pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendala yang sering dihadapi pemerintah maupun kontraktor pelaksana di lapangan adalah masalah pembebasan lahan. Begitu pula bendungan yang dibangun di atas lahan seluas 155 hektar ini. Masih ada sekitar 33 hektar terkendala masalah pembebasan lahan. Pembangunan bendungan Sindanghela ini membutuhkan luas areal kurang lebih 150 hektar dengan luas tampungan kurang lebih 129,5 hektar. Bendungan Sindanghela terletak di Desa Sindanghela, Kecamatan Pabuaran. Seluruhnya meliputi 2 kecamatan, jadi Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Taktakan. Secara teknis, bendungan Sindanghela siap menampung air sebanyak 9,25 juta meter kubik. Bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 800 liter per detik bagi masyarakat di Kabupaten Serang maupun Kota Serang.
Selain penyedia air baku, Bendungan Sindang Hela juga memasok air untuk kurang lebih 1.000 hektar daerah irigasi. Dengan mendapatkan air irigasi, hasil produksi pertanian diharapkan akan meningkat. Manfaat dari kegiatan pembangunan Bendungan Sindang Hela secara spesifik antara lain, yaitu pertama penyediaan kebutuhan air baku rumah kota industri pada wilayah Kabupaten, Kota Serang, dan Kota Cilegon sebesar 800 liter per detik. Kemudian pemenuhan suplai air irigasi juga sebesar 800 liter per detik atau 0,8 meter kubik per detik untuk daerah irigasi Cibanten. Dan yang ketiga, pengendalian banjir di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Yang keempat, destinasi wisata air dan konservasi alam di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Adapun data teknis yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembangunan Bendungan Sindang Hela ini, dengan luas das 74,6 meter persegi dan tinggi Bendungan Sindang Hela dari dasar pondasi 42 meter dengan elevasi muka air normal 106,613 dan elevasi muka air banjir 108,613. Jadi posisi spillway pada pembangunan Bendungan Sindang Hela ini berjarak kurang lebih 300 meter dari posisi main dam. Atau kalau kita lihat dari desainnya antar as itu kurang lebih 500 meter. Bendungan Sindang Hela punya keunikan, yakni memiliki gardu pandang. Kedepannya akan dilengkapi dengan wahana edukasi berupa studio mini untuk para pengunjung yang ingin belajar banyak tentang sumber daya air dan pengelolaannya. Selain menikmati pemandangan bendungan, para pengunjung juga akan menambah wawasan. Ada beberapa keunikan juga di Bendungan Sindang Hela itu, antara lain dari bangunan fasilitas. Model atau tipe rumah untuk unit pengelola bendungan ataupun petugas OP, kita mengikuti kearifan budaya lokal yang ada di Provinsi Banten. Warga masyarakat merasa senang dengan pembangunan Bendung Sindang Hela dan berharap akan mendapatkan banyak manfaat. Dengan adanya Waduk Sindang Hela ini sangat bermanfaat untuk warga Serang dan sekitarnya. Hatur nuhun. Dulu Pak, sekali belum ada bendungan, kalau sekarang udah ada bendungan, udah 2 kali setahun.